SARS-CoV-2 atau COVID-19 merupakan salah satu permasalahan yang krusial yang pernah dihadapi oleh dunia. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu SARS-CoV, kita harus mengetahui terlebih dahulu partikel atau struktur dari virus yang satu ini. Nah, virus ini disebut juga dengan virus corona, di mana partikel utama dari virus corona ini mengandung 4 protein struktural. Yang pertama yaitu protein S atau spike protein, yang bentuknya itu seperti paku yang berada di paling luar virus corona. Yang kedua yaitu ada protein M atau membran protein. Selanjutnya ada protein E atau envelope protein, dan yang terakhir yaitu ada protein N yaitu nukleokapsid protein. Protein S ataupun disebut juga dengan spike protein itu merupakan protein yang letaknya berada pada bagian terluar dari virus COVID-19. Nah, apa sih fungsi dari spike protein ini? Jadi dia berfungsi untuk menginfeksi sel inang dengan transmisi yang sangat cepat. Selain berfungsi untuk menginfeksi sel, protein S atau spike protein mRNA itu biasanya dijadikan sebagai kandidat terkuat untuk dijadikan vaksin. Nah, protein S atau spike protein ini itu merupakan salah satu protein antigen utama virus yang merupakan struktur utamanya untuk penulisan gen. Nah, protein S ini juga berperan di dalam penempelan dan masuknya virus ke dalam sel host atau interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang. Jadi komponen utama dari spike protein ini terdapat dua, protein yang mana namanya adalah protein S1 dan juga protein S2. Nah, fungsi utama dari protein S1 itu adalah sebagai pengikat dari sel inang, di mana pengikatan protein S1 ini itu langsung ke reseptor sel inang yang memicu fusi membran virus ke membran sel inang. Nah, spike protein ini juga berkumpul menjadi trimer pada permukaan virion untuk membentuk corona, atau biasa disebut dengan mahkota. Jadi bentuk atau penampilan ciri khas dari spike protein ini seperti mahkota, yang mana itu membuat virus SARS-CoV-2 disebut sebagai virus corona. Tentunya perlu ada upaya penanggulangan penyakit yang efektif dari berbagai perspektif atau berbagai sudut pandang. Nah, salah satu perspektif itu adalah melalui bahan alami, di mana zat metabolik sekunder yang terdapat di tanaman obat-obatan Indonesia itu sangat berpotensi untuk mengatasi persoalan imunitas tubuh terhadap penyebaran COVID-19. Nah, adapun beberapa zat metabolik sekunder yang berpotensi untuk dapat dikembangkan menjadi vaksin untuk menekan penyebaran COVID-19 itu diantaranya adalah flavonoid, alkaloid, dan juga saponin, di mana senyawa metabolik sekunder yang disebutkan tadi itu dapat dikembangkan atau berpotensi untuk dikembangkan menjadi vaksin yang dapat menekan penyebaran COVID-19 melalui pendekatan bioinformatika, salah satunya adalah molecular docking, di mana molecular docking ini adalah penggunaan komputer atau komputasi dalam penemuan obat baru atau drug design yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi proses simulasi dan juga kalkulasi dalam merancang obat. Nah, salah satu dari cabang bioinformatika ini adalah in silico screening atau penapisan in silico. Nah, di mana ini melibatkan basis data dengan struktur molekul yang relevan yang ditambahkan pada target protein. Jadi hasil penilaiannya itu kemudian akan digunakan sebagai identifikasi struktur dengan ikatan dan aktivitas fisiologis potensial yang lebih jauh dapat dievaluasi dalam percobaan, yang mana dalam kata sederhananya ini bertujuan untuk meniru interaksi ligan atau protein pada sel target. Seperti yang disebutkan di awal, senyawa yang berpotensi untuk menekan penyebaran COVID-19 yaitu metabolit sekunder flavonoid. Nah, di mana flavonoid ini termasuk dalam golongan senyawa fenolik dengan struktur kimianya C6, C3, C6 dengan kerangka flavonoid itu sendiri terdiri atas satu cincin aromatik A dan juga satu cincin aromatik B, dan di tengah-tengahnya itu berupa cincin heterosiklik yang mengandung oksigen dan juga berbentuk teroksidasi. Nah, cincin ini itu dijadikan dasar pembagian flavonoid ke dalam sub-sub kelompoknya.
Nah, tentunya ada beberapa alasan kenapa flavonoid dapat mengurangi penyebaran COVID-19, di mana flavonoid ini berperan sebagai antioksidan. Nah, dengan cara dia akan mendonasikan atom hidrogennya ataupun dengan melalui kemampuannya mengkelat logam ataupun juga dengan kemampuannya berada di dalam bentuk glukosida atau mengandung rantai samping glukosa dan juga dalam bentuk bebas, yaitu biasanya disebut dengan aglikon. Nah, oleh karena itu senyawa flavonoid ini itu dianggap mampu mengurangi sebaran infeksi COVID-19. Nah, salah satu tanaman obat Indonesia yang memiliki kandungan flavonoid yang cukup tinggi yaitu bunga telang. Nah, tanaman telang atau dengan nama latin Clitoria ternatea L itu merupakan tanaman polong multiguna karena selain untuk hiasan, tanaman ini juga mengandung senyawa bioaktif yang berguna untuk pengobatan. Nah, di mana tanaman bunga telang ini termasuk dalam famili Fabaceae yang mengandung senyawa bermanfaat bagi kesehatan, salah satunya sebagai antioksidan yang berfungsi sebagai menangkal radikal bebas. Nah, penetapan kadar flavonoid pada bunga telang itu dapat dilakukan dengan berbagai metode. Nah, setiap metode analisa ini yang dilakukan oleh peneliti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Nah, biasanya metode yang digunakan adalah titrasi asam basa, spektrofotometri UV vis, fluorescent, spektrofotometri inframerah, kromatografi HPLC dan juga GSI, dan yang terakhir itu adalah spektrofotometri serapan atom. Nah, pada penetapan kadar flavonoid bunga telang kali ini digunakan metode spektrofotometri UV vis. Nah, di mana spektrofotometri sinar tampak atau UV vis adalah pengukuran energi cahaya oleh suatu sistem kimia pada panjang gelombang tertentu. Nah, sinar ultraviolet atau UV itu mempunyai panjang gelombang 200 sampai dengan 400 nanometer, dan juga sinar tampak atau visible itu mempunyai panjang gelombang 400 sampai dengan 750 nanometer. Di mana keuntungan utama dari metode spektrofotometri UV vis ini adalah metode ini memberikan cara yang cukup sederhana untuk menetapkan kuantitas zat yang sangat kecil. Nah, selain itu, hasil yang diperoleh juga cukup akurat. Nah, di mana angka yang terbaca langsung dapat dicatat oleh detektor atau pendeteksi yang tercetak di dalam bentuk angka digital maupun grafik yang sudah diregresikan. Untuk metode penetapan kadar flavonoid pada bunga telang, itu yang pertama adalah pembuatan ekstrak bunga telang, di mana di sini saya akan menjelaskannya secara sederhana saja, yaitu yang pertama bunga telangnya itu diambil terus ditimbang sebanyak kurang lebih 650 gram. Setelah itu dimasukkan ke dalam bejana maserasi, lalu ditambahkan dengan metanol terus direndam. Nah, setelah direndam itu biasanya ditunggu sampai 4 hari dan dibiarkan mengendap. Nah, yang kedua itu adalah uji kualitatif flavonoid, di mana uji ini itu dilarutkan 1 mili etanol dengan konsentrasi 70%. Nah, setelah itu ditambahkan logam Mg dan juga 5 tetes HCl pekat, di mana jika terdapat hasil positif flavonoid itu akan berbentuk larutan berwarna merah jingga yang menandakan adanya flavonoid pada bunga telang tersebut. Nah, uji yang ketiga atau uji terakhir itu dilakukan uji kuantitatif, di mana uji kuantitatif ini itu untuk menentukan penentuan panjang gelombang maksimum, pembuatan kurva baku quercetin, dan juga penetapan kadar. Nah, dari uji penetapan kadar yang telah dilakukan, hasil yang didapat itu ekstrak metanol bunga telang ini dilakukan dengan cara metode ekstraksi maserasi yang mengandung senyawa flavonoid dengan penetapan kadar flavonoidnya dilakukan dengan spektrofotometri UV vis, di mana ternyata kandungan ekstrak metanol bunga telang itu sebesar 4,65%, di mana flavonoid merupakan senyawa yang cukup banyak terkandung di bunga telang untuk dapat dijadikan sebagai tanaman obat yang berpotensi untuk mencegah penyebaran COVID-19.